Episode 26, Launching Produk. Sudah 6 bulan berjalan setelah penandatanganan kontrak kerjasama antara Irfan dan Fajri. Ayah dan anak itu masih berhubungan satu sama lain tanpa menyadari ikatan di antara mereka yang sebenarnya. Begitu juga dengan perusahaan Irfan yang sudah resmi dipindahkan 1 minggu yang lalu. Disinilah Fajri bersama dengan Ua, Irfan dan Rai. Mereka melaksanakan acara launching produk mesin cuci dan mesin genset milik Fajri. Wajah pria kecil itu tampak murung sejak tadi karena Fajri tidak bisa hadir dalam hari bersejarah baginya. "Fajri, bunda kamu mana, Nek? Nak, kamu mana, Nak?" tanya Irfan. "Bunda sakit, Om," lirihnya sedih. Tanpa menunggu lama, Irfan segera menggendong pria kecil itu dan memeluknya erat, sementara Fajri malah terisak di dalam pelukan itu. "Sabar ya, Nak, semoga Bunda Aji cepat sembuh," ucap Irfan lembut sambil mengelus kepala Fajri. "Iya, Om," lirih Fajri dalam isakannya. Sementara Rai bernapas lega karena Fajri tidak datang hari ini. Mungkin jika perempuan itu datang, bisa dipastikan ia tidak akan lolos dari amukan Irfan, dan lebih parahnya ia bisa dipecat dan diasingkan oleh laki-laki gila itu. Semoga kedepannya kamu lebih pandai, Fajri, karena tidak selamanya saya bisa menyembunyikan keberadaan kamu jika kalian berdekatan seperti ini. Di dalam aula gedung Nan Mega itu sudah dihadiri oleh banyak rekan bisnis perusahaan Dirgantara Corp. Mereka masih terlihat bingung karena tidak biasanya perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan properti itu memproduksi mesin bertenaga surya. Mungkin ini terobosan baru dalam mengembangkan perusahaan, begitu pikir mereka. Pesta mewah itu menghadirkan nuansa layaknya pesta pernikahan, padahal ini hanya sebuah launching saja. Namun Irfan menjadikan acara ini sangat berkesan bagi Fajri sebagai apresiasi atas kehebatan anak kecil dan jenius itu. Irfan dengan gagah melangkah menuju ke arah keluarganya dengan masih menggendong Fajri. "Ma, Pa, kenalkan ini Fajri, anak kecil yang mendesain mesin yang sudah aku produksi," ucap Irfan memperkenalkan Fajri. "Kamu serius, Nak?" tanya Mama tidak percaya. "Kenapa aku harus bohong, Ma? Fajri, salim dulu sama Mama, Om ya." "Iya, Om." Fajri dengan sopan mencium tangan kedua orang tua Irfan dan adiknya. Mama Irfan menatap pria kecil itu lamat. Ia merasa Fajri sangat mirip dengan Irfan waktu kecil, namun ia takut salah mengira nanti. Hanya satu ketakutan terbesarnya, yaitu jika kebiasaan Irfan yang suka bermain perempuan bisa menghasilkan anak yang tidak jelas dan hanya akan membuat citra keluarganya buruk. Irfan dan Fajri segera melangkah menuju ke depan panggung, lalu menceritakan sedikit alasan produksi ini diproduksi massal dan mengenalkan Fajri sebagai pemilik desain mesin itu secara resmi, hingga tiba saatnya untuk meresmikan peluncuran kedua mesin itu dengan simbol pengguntingan pita. "Dengan ini, saya mewakili pihak yang terkait, menyatakan mesin cuci dan mesin genset bertenaga surya ini resmi untuk dipasarkan dan bisa diperjualbelikan melalui agen resmi kami." Srek, prok, prok, prok. Gemuruh tepuk tangan menggema di dalam ruangan itu. Semua orang kembali dibuat kagum oleh kemampuan Fajri. Bahkan tak jarang mereka mulai menjilat kepada Ua yang mereka kira orang tua Fajri. Sementara laki-laki parubaya itu hanya tersenyum menanggapi ocehan yang tidak penting dan tidak ia mengerti dari para pebisnis itu. Fajri juga ikut menggunting pita yang ada di depan dengan tatapan sedihnya. Ia masih memikirkan Fajri yang tengah terbaring di dalam kamar mereka. Irfan yang menyadari raut wajah Fajri yang tidak berubah, berusaha untuk menghibur bocah kecil itu agar bisa kembali tertawa. Namun nihil, Irfan hanya menelan pil pahit, karena bagaimana pesona laki-laki itu tidak akan menghilangkan Fajri di dalam hati Fajri yang sudah terkunci rapat. "Fajri, kenapa, Nak?" tanya Irfan lembut. "Aji mau pulang aja, Om. Aji mau Bunda," ucapnya berkaca-kaca. "Sebentar lagi Om antar pulang ya, Nak." "Sekarang boleh?" tanya pria kecil itu penuh harap. "Ya sudah, Om antar sekarang ya." "Iya, Om." Dengan berat hati, Irfan mengantarkan Fajri beserta Ua untuk pulang ke asrama, karena sangat tidak mungkin Fajri masih berada di sana, sementara pikirannya hanya ingin pulang ke rumah. Mereka segera menaiki mobil yang sudah disediakan oleh supir pribadi Irfan dan meluncur menuju asrama. Sementara di asrama sebenarnya Fajri juga sengaja mencari penyakit agar bisa mendapatkan alasan yang tepat untuk menolak Fajri. Sudah beberapa hari ini ia kelelahan dan tepat kemarin sore ia pulang dalam keadaan basah kuyup karena hujan lebat, dan disinilah dia sekarang terbaring lemas
karena suhu tubuh yang meningkat drastis sejak tadi malam. Satu sisi hatinya sangat sedih karena tidak bisa menemani Fajri. Satu sisi hatinya juga lega karena tidak perlu bersembunyi dari laki-laki brengsek itu. Dret, dret, ponselnya berbunyi menandakan panggilan masuk di sana. Terlihat Fajri tengah menelpon dirinya. "Halo sayang," ucap Fajira lirih. "Halo bunda, bagaimana keadaan bunda sekarang?" ucapnya berkaca-kaca. "Bunda sudah lebih baik nak, Aji masih di sana. Aji sudah hampir dekat menuju asrama bunda. Apa acaranya sudah selesai sayang?" "Belum, kenapa?" "Aji kangen bunda, Aji mau bunda," ucapnya serak dengan air mata yang menetes. "Bunda juga kangen Aji sayang. Bunda tunggu di rumah ya. Sama siapa pulang nak?" "Sama Om Irfan bunda." Dek, jantung Fajira bergemuruh sejenak ia terdiam. "Nanti minta tolong sama penjaga untuk membukakan gerbang ya sayang." "Iya bunda." "Ya udah bunda tunggu ya nak. Love you sayang." "Love you too bunda." Tut. Fajira memegang jantungnya yang berdetak lebih kencang ketika mendengarkan nama bajingan itu. Hal yang paling tidak ia duga adalah laki-laki itu mengantarkan Fajri pulang ke asrama. Jangan sampai dia mengetahui siapa aku. Apa Tuan Ray masih menyimpan rahasia kemarin? Semoga saja dia memang orang yang bisa dipercaya. Fajira masih menunggu kedatangan pangeran kecilnya yang sudah menangis di dalam mobil. Sambil berbaring ia sesekali mengopres kepalanya yang masih terasa panas. Sementara di dalam mobil, Irfan masih memandangi Fajri dengan tatapan penasaran, sedangkan pria kecil itu juga menatap Irfan dengan bingung. "Om, kenapa?" ucapnya masih terisak. "Nggak apa nak, bundanya sudah dibawa berobat." "Kata bunda nggak usah dibawa berobat om, soalnya bunda sering keselak kalau minum obat. Nanti lama loh sembuhnya." "Nggak lama om, paling hanya 3 hari bunda sudah sembuh." "Boleh om mampir ketemu sama bunda?" "Laki-laki nggak boleh masuk ke dalam asrama om, mungkin lain kali." "Oke, kapan-kapan kita bertemu lagi ya nak. Nanti kalau seandainya produk kita terjual, uangnya langsung om transfer ke rekening Fajri ya." "Iya om, terima kasih." Fajri tersenyum dan kembali bersandar pada tubuh ayahnya dan laki-laki itu senantiasa mengelus lembut tubuh anak yang tidak dia sadarinya. Perlahan, mobil mewah itu berhenti di depan gerbang asrama. Irfan juga ikut turun dari mobil dan memastikan jika pria kecil itu selamat hingga ia masuk ke dalam gerbang asrama. "Om, terima kasih sudah mengantarkan Fajri," ucapnya tersenyum manis. "Sama-sama nak, salam untuk bunda Fajri ya." "Iya om, sekali lagi terima kasih. Hati-hati di jalan ya om." "Iya nak, om pulang dulu ya." "Iya om, dadah." Irfan menunggu Fajri masuk ke dalam gerbang dan menghilang dari pandangannya. Setelah itu ia kembali ke dalam mobil, lalu bergegas untuk kembali ke kantor, karena acara baru saja dimulai.